Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Pandawa akan menjelaskan tentang sejarah Palembang. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive, and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, cause I want more. Oh, we are all Palembang. Kalau kita berkunjung ke sini, kita akan mendapati banyak sekali orang dari berbagai macam suku. Jawa, Cina, tentu Palembang, dan Arab. Nah, khususnya Arab ini ada satu hal yang sangat menarik. Ketika kita melihat banyak sekali perkampungan di Palembang yang dia itu diambil dari nama marga-marga Arab. Al-Munawwar, Assegaf, Barokbah, kemudian Al-Habsyi, Al-Haddad, dan seterusnya. Ya, dan mereka itu rata-rata bertinggal di Ulu, ya, sisi Ulu Sungai Musi. Kenapa Palembang itu begitu banyak orang Arab? Kalau kita lihat sejarahnya, Sultan Mahmud Badarudin, bahkan sampai sultan dari sultan yang paling awal, yaitu Sultan Abdurrahman, mereka itu senantiasa dekat dengan orang Arab, ya, dan menjadikan para habib yang rata-rata berasal dari Hadramaut, Yaman, itu menjadi gurunya, ya. Jadi kedekatan antara sultan dan syekh dan ulama itu sangat erat di Kesultanan Palembang Darussalam. Dan kita melihat misalkan di makam-makamnya, itu makam Sultan Palembang dan makam syekh dari Arab atau dari habib itu selalu berdampingan. Baik makam-makam yang ada di Kawah Tungkerep, ya, kemudian di mana, bahkan sampai makam Sultan Badarudin kedua di Ternate itu berdampingan dengan orang Arab. Kalau kita melihat data dari arsip Belanda, Sultan Mahmud Badarudin kedua yang kita kenal wajahnya ada di duit 10.000 yang lama, begitu dekat dengan para habib, ya. Beliau itu menikahi anak-anak perempuannya dengan para habib yang tinggal di Palembang. Ya, ada Habib Barokbah, kemudian ada juga Habib Assegaf, khususnya Assegaf ini. Ya. Assegaf begitu menarik ketika kita melihat pasca Kesultanan Palembang jatuh, betapa banyak keturunan Assegaf, ya, para raden, terutama di sini kita sebutkan adalah cucu Mahmud Badarudin kedua yang bernama Raden Abdullah Assegaf. Dan dia itu pada tahun 1881 bekerja sama dengan dua orang perwira dari Khilafah Utsmaniyah, ya, yang bernama Ahmad Effendi dan gue lupa namanya. Oke, dua perwira dari Khilafah Utsmaniyah. Untuk apa? Untuk menghancurkan Belanda yang saat itu sudah bermarkas di Benteng Kuto Besak. Benteng Kuto Besak soalnya, cuma dari sini nggak kelihatan. Gitu. Jadi kita bisa melihat kenapa orang-orang Kesultanan Palembang Darussalam yang begitu dekat dengan para habib itu bisa menjadi contoh bagi kita betapa dekatnya para umaro dengan para ulama. Dan dari situlah, ya, keharmonisan antara pemerintahan dan agama bisa terwujud. Ketika kita melihat contoh Kesultanan Palembang yang mengharmoniskan antara agama dan kekuasaan, antara sultan dan habib, antara penguasa, umaro dan ulama. Allahu a'lam bishawab. Gitu dulu deh. Living free, and I was meant to be free, meant to be free. Disebutkan orang-orang Arab di Palembang itu mencapai jumlahnya itu, gua harus nyontek dulu, ya. Gak apa-apa kan? Anjir. Oh, mantap. Nungguin ya?